Halo guys, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dunia akhirat. Amin. Oke, kali ini kami akan mengajak teman-teman semua, bukan mengajak sih, kami akan mengulas sebuah film yang semoga bisa menemani hari-hari teman-teman semua. Oke, kita langsung saja ke filmnya. Film yang berdasarkan kisah nyata ini berjudul Ford versus Ferrari dengan tokoh utamanya bernama Carroll Shelby yang diperankan oleh Matt Damon. Shelby merupakan orang Amerika pertama yang keluar sebagai kampiun balapan Le Mans tahun 1966 di Paris. Sayangnya setelah kemenangan tersebut, Shelby memutuskan pensiun dan berhenti dari balapan dikarenakan penyakit jantung. Karena kecintaan Shelby di dunia otomotif, pasca pensiun dia memutuskan untuk menjadi penjual mobil di salah satu perusahaan yang bernama Shelby American Company. Shelby sendiri mempunyai sahabat yang merupakan pembalap paling berbakat yang bernama Ken Miles yang diperankan oleh Christian Bale. Ken sendiri memiliki kepribadian berandalan dan terkesan songong begitu. Hidupnya nggak mau diatur dan memiliki pemikiran sendiri mengenai mobil. Ken kerap sekali bertengkar dengan Shelby yang membuat hubungan mereka benci tapi rindu gitu ya. Namun karena kehidupan mereka memiliki kesamaan pikiran mengenai mobil, maka hal itulah yang membuat Shelby mau bekerja sama dengan Ken. Jauh sebelum Ken terjun ke dunia balap mobil, dia pernah mengabdikan dirinya kepada negara dan ikut terlibat dalam pertempuran Perang Dunia Kedua. Nah, setelah penyelesaian tugasnya, dia lantas menikah dengan seorang gadis kampung berparas cantik yang juga menyukai dunia otomotif sama dengan dirinya. Istrinya itu bernama Molly. Dari pernikahan tersebut, dia dikaruniai seorang putra bernama Peter. Adegan berpindah. Nampak Henry Ford II, yaitu bos dan pemilik Ford Motor Company, sedang melakukan belusukan di salah satu pabrik miliknya. Henry Ford sendiri merupakan putra dari pendiri Ford Motor Company yang setelah meninggal mewariskan tongkat kepemimpinan pada anaknya yang diberi julukan Henry Ford II atau Henry Ford II. Nah, di situ dia mengumumkan pemecatan pada karyawannya karena perusahaan itu sedang dalam keadaan krisis. Henry juga berkata jika ia membutuhkan seorang karyawan yang kreatif dan inovatif untuk bisa bertahan dengan perusahaan otomotif lainnya. Beberapa waktu berlalu, yang mana sedang berlangsung balapan Willow Race. Di situ Shelby terlihat sedang ngobrol dengan seseorang yang menawarkan bekerja sama di salah satu perusahaan otomotif yang terkenal dari Jerman, yaitu Porsche. Nah, kemudian Shelby langsung membicarakan tawaran tersebut kepada Ken. Tetapi Ken malah menolaknya dan mengatakan jika ia tidak mau lagi berurusan dengan negara Jerman. Setelah dulu Ken pernah melihat kekejaman tentara Jerman saat dia berperang. Hal itu membuat Ken sampai sekarang masih membenci negara tersebut. Shelby yang merasa kecewa dengan keputusan Ken tersebut mengatakan bahwa pernah berkembang di dunia balap jika sikap kamu masih songong seperti itu. Singkat cerita, Ken lalu memulai balapannya di Willow Race. Berkat keahliannya dalam memainkan kaki dan tangannya, Ken akhirnya dengan mudah melewati pembalap lain. Dan saat lap terakhir, Ken kemudian menekan kencang pedal gasnya sehingga dia berhasil memenangkan balapan tersebut. Shelby yang tadinya kesal pun seketika menjadi kagum melihat keahlian Ken dalam mengemudikan mobil. Kemudian kemenangan itu pun Ken rayakan bersama sang anaknya. Di sisi lain, para petinggi Ford sedang mengadakan rapat kabinet untuk meningkatkan kemajuan otomotif perusahaan mereka, di mana sebelumnya Ford hanya berfokus pada kuantitas mobil, sehingga seiring waktu banyak perusahaan otomotif baru yang menyaingi penjualan mereka. Kemudian Lee yang merupakan Vice President Ford lalu menjelaskan idenya untuk meningkatkan penjualan. Ia mengatakan pada Henry Ford kalau Ford juga harus ikut dalam ajang balapan bergengsi, di mana salah satunya diadakan pada sirkuit Le Mans Paris. Menjadi menarik buat Lee karena balapan Le Mans Paris itu ternyata membutuhkan waktu 24 jam untuk mencapai garis finish. Dan selama 5 tahun berturut-turut, balapan tersebut selalu dimenangkan oleh perusahaan otomotif asal Italia yang bernama Ferrari. Lee kemudian menyarankan pada Henry kalau dia harus bekerja sama dengan Ferrari kalau ingin perusahaannya ada kemajuan. Di sisi lain, Molly istri Ken memberitahukan jika bengkel mereka telah disita karena tidak mampu membayar hutang. Lalu karena melihat istrinya yang stres dengan masalah keuangan tersebut, Ken pun terpaksa memutar otak hingga pada akhirnya sampailah pada satu keputusan jika ia pensiun sebagai pembalap dan mencari pekerjaan baru yang menghasilkan uang lebih banyak.
Adegan berpindah, Lee yang sebenarnya telah diterima oleh Henry langsung datang ke Italia untuk bernegosiasi dengan Enzo Ferrari yang merupakan sang pendiri pencipta mobil Ferrari. Lee di situ menjelaskan jika Ford ingin membantu Ferrari dari krisis finansial dengan cara melakukan merger atau menggabungkan kedua perusahaan tersebut. Yang dimana jika Enzo setuju, maka Ford akan mengontrol divisi produksi mobil, sedangkan Ferrari akan memimpin divisi balapan. Mendengarkan tawaran tersebut, Enzo lalu memberikan beberapa pertanyaan kepada Lee. Dan dengan sikap sedikit songong, Lee pun menjawab seluruh pernyataan Enzo. Namun sampailah pada sebuah pertanyaan terakhir, yaitu bila mana suatu saat nanti ada perbedaan pendapat antara Ferrari dan Ford, di mana Ferrari ingin ikut balapan tetapi Ford tidak mau, maka keputusannya nanti ikut balapan atau tidak. Lee lalu menjawab bahwa mereka, baik itu Ferrari maupun Ford, tidak akan ikut balapan. Mendengar jawaban Lee, Enzo terlihat sangat marah dan tersinggung karena DNA Ferrari itu ada di balapan. Sehingga melarang Ferrari ikut balapan adalah sebuah penghinaan besar baginya. Di situ Enzo terlihat sangat marah dan bahkan memaki-maki Ford habis-habisan. Dan Enzo berkata bahwa Ford itu perusahaan jelek yang hanya bisa memproduksi mobil jelek. Tak lupa, Enzo juga memaki-maki Henry, sang pemilik Ford. Lalu setelah pulang dari sana, Lee pun melaporkan kepada Henry dan mengatakan semua yang dikatakan oleh Enzo tanpa ada yang terlewat sedikit pun, titik, koma maupun tanda seru mungkin ya karena marah-marah. Dan setelah mendengar semua perkataan Enzo dari mulut Lee, Henry pun juga sangat marah. Dan akhirnya, I don't care what it costs. We're gonna build a race car. I want the best engineers, best drivers. And we're gonna bury that goddamn under the finish line at Le Mans. And I will be there to watch it. beberapa waktu kemudian, Lee mendapatkan rekomendasi seorang yang sangat berpengaruh di ajang balapan. Orang tersebut adalah Carroll Shelby. Setelah sampai, Lee lalu menyampaikan tujuannya untuk bekerja sama dengan Shelby. Tapi di situ Shelby mengatakan jika sebuah kemenangan tak hanya membutuhkan modal dan kecepatan yang tinggi saja, tapi mereka juga harus membutuhkan sebuah mesin yang super tangguh yang mampu bertahan 24 jam non-stop. Shelby lalu memberitahu kalau di sirkuit Le Mans Paris 24 jam itu adalah balapan yang paling sulit dan berbahaya karena selain sirkuitnya yang sempit dan kasar, balapan tersebut juga akan terus berlangsung sampai dengan malam hari walaupun sirkuit telah gelap dan bahkan hujan sekalipun. Tetapi semua perkataan Shelby itu langsung berubah setelah Lee menawarkan sebuah cek kosong kepadanya. Shelby bebas menuliskan berapapun uang yang ia butuhkan asal Ford bisa memenangkan balapan tersebut dan mengalahkan Ferrari. Malam harinya, Shelby lalu menemui Ken di sebuah warung kopi dan memintanya ikut membantu dalam kerjasamanya dengan Ford. Karena menurut Shelby hanya Ken lah satu-satunya pembalap yang bisa mengalahkan mobil sekelas Ferrari. Akan tetapi Ken yang tahu kalau Ford adalah perusahaan mobil yang jelek, ia pun langsung mengkritik Shelby karena kerjasama tersebut hanyalah akan membebaninya. Ken juga mengatakan bahwa balapan tersebut tidak akan bisa dimenangkan jika terlalu banyak kepala yang mengatur. Karena di Ferrari pengatur balapannya hanya satu, yaitu Enzo sendiri. Sedangkan di Ford terdapat sebuah divisi yang berisi petinggi-petinggi di sana yang akan mengatur balapan. Poinnya karena Ken ini sudah pensiun, dia seakan-akan menjauh dari dunia balapan. Dia terus-menerus mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan hatinya. Hingga sampailah pada suatu hari Shelby mengajak paksa Ken untuk ikut dengannya melihat mobil balap baru milik Ford yang masih setengah jadi. Karena jiwa kepo Ken yang meronta-ronta di situ, dia pun langsung sedikit iseng lah begitu untuk mencoba mobil tersebut beberapa putaran saja. Akan tetapi keesokan harinya Ken membicarakan tawaran bekerja sama itu kepada istrinya. Awalnya Molly sempat menolak karena Ken sudah berjanji akan meninggalkan dunia balapan. Namun begitu Ken menyebut gaji dari pekerjaan tersebut mencapai $200 per hari atau sekitar 2.400.000-an lah kurang lebih, 2.400.000 rupiah per hari lah kurang lebih, Molly langsung berubah pikiran dan langsung setuju. Di sini tampak jelas bahwa the power of money adalah ya begitulah. Tapi bukan karena itu ya, tapi Molly berpikir bahwa tawaran tersebut masuk akal dan masalah keuangan mereka akan terselesaikan. Beberapa hari kemudian, Ken mulai fokus mengembangkan mobil yang bernama GT40 tersebut. GT40 atau GT40 ya.
whatever lah. Selain menjadi teknisi, Ken juga dipercaya Shelby menjadi pengemudi mobil itu saat balapan nanti. Hari demi hari dilewati, siang dan malam Ken terus bekerja untuk menyempurnakan mobil yang masih setengah jadi tersebut. Hingga pada akhirnya mobil itu kini telah menjadi sempurna dan siap mengikuti balapan di sirkuit Le Mans, Paris untuk melawan Ferrari. Namun sehari sebelum balapan dimulai, Ken mendapatkan kabar bahwa dia tidak terpilih untuk menjadi pembalap di sirkuit Le Mans tersebut. Shelby berkata kalau dia telah berusaha sebisa mungkin meyakinkan para petinggi-petinggi Ford, namun tetap saja tidak berhasil. Keputusan para petinggi tersebut dikarenakan sikap Ken yang buruk dan songong dinilai dapat merusak nama baik Ford. Meskipun demikian, Ken tetap secara profesional menjalankan tugasnya sebagai teknisi, walaupun sedikit kecewa melihat mobil rancangannya tersebut dikendarai oleh orang lain. Pada malam hari saat balapan Le Mans berlangsung, Ken di situ memutuskan belum pulang dari kantor dan memilih ikut mendengarkan siaran balapan Le Mans dari radio. Tak lama kemudian, sang istri datang sambil membawakan botol anggur untuk menghibur suaminya yang tidak ikut balapan tersebut. Sedih ya. Istrinya pun langsung mengganti channel radio tersebut dan melantunkan musik-musik romantis yang sweet begitu deh. Lanjut nggak ini ya? Mereka pun berdasar disaksikan puluhan mobil sepanjang malam. Dan hasil balapan Le Mans tersebut, Ford ternyata kalah telak dari Ferrari. Beberapa hari kemudian, terlihat Shelby yang sedang berada di kantor Ford. Dia menunggu panggilan pemilik Ford untuk mempertanggungjawabkan kekalahan telak Ford dari Ferrari di balapan Le Mans Paris. Setelah menunggu lama, tibalah giliran Shelby untuk masuk. Di situ Shelby terlihat sangat gugup karena untuk pertama kalinya dia bertemu dengan bos perusahaan sebesar Ford. Begitu bertemu dengan Henry langsung mengatakan kepada Shelby, "Berikan satu alasan agar saya tidak memecatmu." Mendengar pernyataan tersebut, Shelby langsung mengatakan bahwa inti masalah bukan di mobil, tapi masalahnya terletak pada manajemen internal Ford itu sendiri, bahwa ia tak bisa memenangkan balapan jika terlalu banyak kepala yang ikut campur. Shelby juga mengeluh, jika setiap kali dia ingin mengambil keputusan, dia selalu kesulitan karena harus melewati beberapa petinggi Ford terlebih dahulu. Shelby juga mengatakan jika Ford yang baru pertama kali ikut balapan Le Mans tersebut telah berhasil membuat Ferrari ketakutan, karena di luar dugaan mobil GT buatan Ford tersebut mencapai kecepatan 218 mil per jam, yang mana kecepatan itu belum pernah diraih Ferrari sebelumnya. Menyadari perusahaannya masih berpeluang untuk mengalahkan Ferrari, Henry pun mengizinkan Shelby untuk tetap bertahan. Tak hanya itu, Henry juga mengatakan bahwa mulai sekarang, setiap kali Shelby ingin mengambil sebuah keputusan, maka Shelby tak perlu lagi izin kepada para petinggi Ford lainnya, melainkan langsung kepada Henry sendiri. Singkat cerita, sepulang dari sana, Shelby langsung mengunjungi rumah Ken dan berkata kalau akhirnya dia berhasil meyakinkan pemilik Ford kalau Ken bisa kembali menjadi pembalap utama Ford. Tapi Ken sebelumnya sudah kecewa sama Shelby karena dia tidak bisa ikut balapan di Le Mans Paris pada waktu itu. Stop! Get off me! Right. Yeah, now. Yeah! Ow! Well, done. Good angel. Thank you. Tak lama kemudian, Ken kembali fokus mengembangkan mobil GT40 yang makin hari semakin menunjukkan kemajuan. Akan tetapi, suatu hari saat Ken sedang melakukan test drive pada mobilnya tersebut, tiba-tiba Just stay there. Ken! Peter! Ken! beruntungnya Ken bisa selamat dari kejadian naas tersebut karena ia mengenakan seragam balapan yang anti api. Namun di sisi lain, Shelby mendengar kabar kalau Leo, salah satu petinggi Ford yang sebelumnya tak mengizinkan Ken ikut balapan kemarin itu, kini Leo sedang ditunjuk sebagai direktur utama program balapan Ford dan kini dengan posisi yang lebih kuat dari sebelumnya. Leo lagi-lagi berniat untuk memecat Ken dari tim balapan tersebut karena bagi Leo, ia lebih memilih balapan yang memiliki attitude yang bisa menjaga nama baik Ford dibandingkan dengan balapan songong yang cuma jago nyetir saja.
Tetapi untungnya Shelby menyiapkan rencana untuk mencegah niat Leo tersebut. Keesokan harinya, Henry dan Leo datang langsung untuk melihat kondisi mobil GT40 buatan Ken. Tetapi di situ Shelby lalu mengajak Leo untuk masuk ke ruangannya dan langsung mengunci Leo di dalam kantor supaya ia dapat berbicara empat mata dengan Henry. Kemudian Shelby mengajak langsung Henry untuk merasakan performa dahsyat GT40 tersebut. Sebelum mulai, Shelby bertanya terlebih dahulu apakah Henry sudah siap. Mendengar pernyataan itu, Henry pun menjawab. The name on the middle of that steering wheel should tell you that I was born ready, Shelby. Dan Shelby pun langsung tancap gas. Oh my God! It's got a little kick. Got it. Oh my God! Oh my God! Yeah, baby! You okay? Di saat Henry menangis, ia pun berkata, andai saja ayahnya sang penemu Ford itu masih hidup, pasti dia akan sangat senang melihat betapa cepatnya mobil GT40 ini. Dan setelah berhasil membuat Henry menangis terharu, Shelby lalu menjelaskan bahwa mobil GT40 ini buatan Ken, dan hanya Kenlah satu-satunya pembalap yang bisa mengemudikannya. Shelby pun membuat kesepakatan dengan Henry. Jika Ken berhasil menjuarai balapan sirkuit di Daytona, maka dia juga harus diizinkan untuk mengikuti balapan di sirkuit Le Mans Paris. Tapi sebaliknya, jika Ken kalah, maka ia siap menyerahkan semua perusahaan otomotifnya yaitu Shelby American kepada Ford. Singkat cerita, tibalah hari di mana balapan sirkuit Daytona berlangsung. Dan beruntungnya Ken berhasil menjuarai balapan tersebut. Dan akhirnya Ken mendapatkan izin untuk mengikuti balapan di sirkuit Le Mans Paris. Sebelum berangkat ke Prancis, Ken sempat berbicara dengan anaknya yang mengenai sirkuit Le Mans itu. Ia juga memberikan salam perpisahan kepada Molly. Anaknya dan Molly pun di situ hanya bisa berdoa agar Ken diberikan keselamatan saat balapan nanti. Karena sirkuit Le Mans itu adalah sirkuit yang terkenal sangat sulit dilalui dan terkenal telah banyak memakan korban. Beberapa waktu kemudian sampailah Ken di Prancis. Malam itu Ken tidak bisa tidur dan memilih untuk jalan-jalan di sirkuit Le Mans sambil menikmati udara malam sebelum balapan dimulai. Hingga akhirnya tibalah di hari yang telah lama dinanti-nanti. Semua pembalap mempersiapkan diri mengambil ancang-ancang berlari. Persaingan antara Ford yang dikomandoi oleh Ken dan Ferrari dengan pembalap bernama Bandini terlihat sangat sengit. Dari tatapan mereka berdua, para penonton, kru serta keluarga pun mulai merasakan ketegangan di sirkuit Le Mans tersebut. Dan dalam hitungan 3, 2, 1, balapan pun dimulai. Tapi di situ tiba-tiba mobil Ken tidak bisa tertutup. Dan pada saat mulai start juga terlihat banyak kecelakaan. Sambil terus berjalan, Ken pun tetap berusaha menutup pintu mobilnya, tetapi tidak berhasil. Dan akhirnya ia pun memulai balapan sambil memegangi pintu mobil tersebut. Dengan kondisi tersebut, Ken tidak memacu dengan baik mobil GT40-nya tersebut. Dan akhirnya dengan mudah dilewati pembalap lain termasuk si Bandini dari Ferrari. Melihat Ken yang sedang dalam masalah, Bandini pun tersenyum senang. Dan akhirnya pada putaran pertama, Bandini berhasil menempati posisi pertama. Sedangkan Ken memutuskan kembali ke pit stop dan memperbaiki pintunya. Komentator pun sangat kaget dan berkata, ini adalah awal yang buruk bagi Ford. Setelah pintu Ken berhasil tertutup, Ken langsung menginjak pedal gasnya dan kembali ke lintasan. Ken yang sadar bahwa ia sudah tertinggal oleh pembalap-pembalap yang lain, ia pun langsung memacu mobilnya dengan sangat cepat. Hingga satu demi satu pembalap lain berhasil ia lewati dan tak disangka-sangka pada putaran kedua itu pun Ken berhasil mencatat sebuah rekor baru, yaitu menyelesaikan satu putaran hanya dengan waktu 3 menit 34 detik. Mendengar itu, Ken jadi lebih bersemangat dan terus memacu mobilnya hingga kecepatan mencapai 200 km per jam. Saya sendiri saja kalau naik motor dengan kecepatan 60 km per jam sudah masuk angin dan langsung minta dikerokin sama istri itu. Andai saya yang mengendarai mobil tersebut, saya mungkin sudah menyibukkan satu RT untuk bergantian ngerokin tubuh saya. Semua penonton pun sangat terkesan pada Ken lalu memberikan tepuk tangan yang sangat meriah.
Bahkan saat Ken melewati garis finish di putaran berikutnya, lagi-lagi komentator dibuat kaget karena ia sekali lagi berhasil memecahkan rekor sebelumnya dengan menempuh jarak 13,5 km hanya dengan 3 menit 13,9 detik. Istri dan anaknya yang sedang menonton di rumah terlihat sangat senang. Setelah itu, akhirnya Ken kembali ke pit stop dan bertukar posisi dengan pembalap berikutnya. Jadi karena balapan berlangsung 24 jam, maka sistem balapan di Le Mans menggunakan estafet. Dan kini hanya tersisa 8 jam lagi sampai dengan balapan berakhir. Saat malam tiba, Ken kembali bersiap-siap lagi memasuki sirkuit, tapi di situ terlihat hujan yang sudah mulai turun. Setelah semua siap, Ken mulai tancap gas lagi dan terjadi pertempuran kedua kalinya antara Ken dan Bandini. Di sisi lain, Leo di situ terus-menerus mengganggu jalannya pertandingan. Ia memerintahkan Ken yang sedang bertanding dengan Bandini itu untuk mengurangi kecepatannya. Melihat aksi Leo, Shelby pun terus-menerus mencoba menghalangi Leo dan untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan di lintasan pada Ken sendiri. Hingga saat sedang sengit berlangsung di bawah guyuran hujan di sebuah tikungan, tiba-tiba beruntungnya kecelakaan karena rem blong itu nggak terlalu parah. Ken kemudian langsung masuk ke pit stop untuk mengganti rem mobilnya. Namun akibat insiden tersebut, kini Ken harus melewati Bandini sebanyak 2 kali untuk memenangi pertandingan. Setelah semua selesai, Ken pun langsung sesegera mungkin kembali ke lintasan, hingga tak terasa pagi pun tiba. Ken harus memacu mobilnya sekencang mungkin untuk mengejar Bandini. Dan yuhui, di putaran itu Ken akhirnya berhasil mengalahkan Ferrari. Akan tetapi Ken belum menang. Ia masih harus melewati Ferrari 1 putaran lagi. Dengan sangat sengit, mereka harus beradu kecepatan dan saling salip-menyalip satu sama lain. Ken lagi-lagi menginjak full pedal gas hingga melewati batas maksimal ketahanan mobilnya. Begitu juga dengan Bandini. Namun saat kedua pembalap itu sedang berada di puncak kecepatan, tiba-tiba Oh my god. Oh my god! akhirnya Ken berhasil meraih posisi pertama balapan tersebut. Dan karena mobil Ferrari mengalami kerusakan, maka pada balapan itu Ferrari diputuskan sudah tamat. Dan kini posisi pertama, kedua, dan ketiga ditempati oleh mobil Ford. Kemudian Ken bertukar giliran dengan pembalap penggantinya. Tapi saat istirahat, di situ tiba-tiba Leo datang menemui Shelby dan lagi-lagi dia memerintahkan Ken untuk mengurangi kecepatannya. Hal itu merupakan hasil keputusan Henry dan para petinggi Ford agar nantinya saat berada di garis finish, posisi 3 mobil Ford akan berada sejajar memasuki garis finish secara bersamaan. Hal tersebut tentunya akan menghasilkan foto yang sangat mengukir sejarah. Mendengar perkataan tersebut, Shelby langsung marah dan mengusir Leo. Setelahnya, Shelby menghampiri Ken dan mengatakan semua perintah Leo. Mendengar hal tersebut, Ken pun merasa kecewa. Karena setelah susah payah meraih posisi pertama, Ken justru kini harus mengurangi kecepatannya hanya untuk demi sebuah foto. Tidak lama kemudian, ia mulai bersiap lagi untuk memulai balapan. Karena melihat Ken tampak kecewa, Shelby kembali mengatakan kepada Ken bahwa kini semua keputusan dan pilihan berada di tangan Ken. Apapun yang Ken lakukan di lintasan, ia tak akan ikut campur. Setelah itu, Ken kembali masuk ke dalam mobil dan memasuki lintasan. Ia kembali memacu mobilnya dengan sangat kencang, dan mobil Ford yang lainnya pun tidak mampu mengikutinya. Para penonton pun bersorak dan meneriakinya agar menjadi yang tercepat. Pada putaran tersebut, Ken menancapkan mobilnya hingga benar-benar telah melampaui batas kecepatan.
Dan di putaran tersebut, Ken berhasil mencetak sebuah rekor baru dan memecahkan rekornya sendiri, yaitu menyelesaikan satu putaran hanya dengan waktu 3 menit 30,9 detik. Kemudian saat putaran terakhir, di situ Ken yang sedang memacu kecepatannya dengan sangat cepat merasakan sangat bahagia. Akan tetapi, dia melihat ke spion. Tak ada satupun mobil di belakangnya. Ternyata dia telah sangat jauh sendirian di depan. Saat itu, Ken bisa saja terus memacu GT40-nya dan mengukir namanya sebagai juara pertama di kejuaraan paling terkenal di dunia tersebut. Namun tiba-tiba Ken teringat dengan ucapan Shelby. Ia pun memutuskan untuk menekan egonya dan melepas injakan pedal gasnya sehingga perlahan demi perlahan mobil yang dikendarai Ken tersebut mulai melambat. Komentator, penonton, kru, dan keluarganya pun merasa heran dengan apa yang dilakukan Ken. Lalu pada saat dia melihat para pembalap Ford lainnya datang, dan akhirnya Place forward to close ranks. Slow down! He waited for them! He's bringing them all in together. Certainly the leader. Good for you, Ken. Well done, Leo. You too, Doc. Tapi saat balapan itu berakhir, saat Ken keluar dari mobilnya, ia merasa heran. Mengapa para penonton dan orang-orang di sana tak ada yang menyoraki atau memberikannya ucapan selamat kepada sang juara satu? Orang-orang justru berlari ke pembalap Ford lainnya. Di sisi lain, entah kenapa terlihat Shelby yang sangat marah kepada Leo. Di tengah kebingungan tersebut, Shelby lalu datang dan memberitahukan kepada Ken bahwa ia telah ditipu oleh Leo serta para petinggi Ford lainnya. Ternyata walaupun mereka bertiga sejajar, namun secara teknis pembalap Ford bernama McLaren lah yang menjadi juara pertama. Shelby di situ lalu meminta maaf kepada Ken karena seharusnya tadi dia tak meminta Ken untuk mengurangi kecepatannya. Namun kini Ken sudah tak mempermasalahkannya lagi. Ia justru berterima kasih kepada Shelby karena selama ini sudah sangat baik dan memberikan kepercayaan kepadanya untuk ikut dalam balapan tersebut. Bagaimanapun juga, Ken tetap merasa bahagia karena berhasil membuat rekor dalam balapan Le Mans dalam sejarah. Kemudian mereka berdua pun pergi dari tempat itu dan bersama-sama mereka berjanji untuk mengalahkan mereka semua di tahun berikutnya. Dan film pun berakhir.